Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian dan mereka yang berminat dalam investasi dan pasar modal Indonesia. Senang sekali bertemu dengan kalian kembali. Di sini saya akan men-sharingkan ya ulasan saya secara pribadi terhadap salah satu emiten dengan kode ASII atau Astra International. Nama Astra International ini telah terkenal ya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya berkaitan dengan bidang otomotif ya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya akan lihat dulu sekarang adalah jam 2.56 tanggal 12 Januari hari Jumat tahun 2024 ya. Jadi masih ada 1 jam lagi untuk perdagangan pasar modal sebelum tutup jam 4 ya. Oke, kembali lagi ke Astra ya. Jadi Astra itu pasti semua masyarakat Indonesia itu ingat dengan Astra ya, khususnya mereka yang menggunakan kendaraan bermotor ya, itu baik dari sepeda motor Honda, kemudian Toyota, Daihatsu, nah kemudian juga Isuzu, Lexus ya. Nah, itu semua pasti ingat dengan yang namanya Astra ya. Kemudian juga Peugeot dan BMW ya, mobil kelas atas ya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas dari sisi laporan keuangannya dan kinerjanya dari sudut pandang RTI, dan nanti pada bagian akhir akan saya berikan bagaimana pendapat saya pribadi terhadap ASII ini ya. Ayo kita mulai ya. Jadi emiten dengan kode ASII atau Astra International ini adalah multi holdings. Jadi artinya di dalam ASII itu ada beberapa perusahaan di bawahnya dan ada beberapa perusahaan yang juga IPO ya, juga TBK ya. Kalau saya nggak salah sekitar ada 6 ya. 6 atau 5, antara lain adalah Auto atau AUTO, kemudian bergerak di bidang otomotif, kemudian ada AALI atau Agro Lestari ya di bidang kelapa sawit, kemudian ada Astra Grafia kalau nggak salah ya, dan juga ada ACST ya gitu ya. Nah, mungkin dalam video-video berikutnya saya akan bahas perusahaan-perusahaan di bawah grup ASII ini ya, tapi yang saat ini saya bahas adalah emiten dengan kode ASII ya. Nah, pertama-tama akan kita lihat bagaimana struktur pemegang sahamnya. Jadi struktur pemegang saham ini yang terbesar adalah Jardine Cycle and Carriage Limited ya. Nah, ini adalah nama asing ya. Saya tidak tahu dari mana ini berasal ya, bisa jadi dari Hong Kong ya. Kalau saya nggak salah, tolong diinfo. Nah, sedangkan yang lebih terpenting menurut saya adalah porsi masyarakat ya. Jadi porsi masyarakat ini cukup besar, lebih besar dari batas saya yang 33%. Dari masyarakat di sini mengambil porsi 45% lebih ya, bahkan hampir 50% ya. Nah, menurut saya ini lebih dari yang saya harapkan ya. Kemudian bagian kedua yang akan kita lihat adalah EPS-nya atau earning per share-nya. Jadi earning per share-nya ASI ini meningkat terus sejak tahun 2020, dari yang angkanya 399, kemudian naik ke 499, naik ke 715, dan yang terakhir tahun 2023 itu sampai 846 ya. Nah, DPS-nya juga meningkat ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu 114, kemudian naik ke 239, kemudian naik ke 640, dan tahun 2023 turun ke 98 ya. Nah, dengan persentase pembagian dividennya 28,57%, 47,9%, 89%, dan tahun 2023 11,58% ya.
Nah, jadi menurut saya secara pribadi ini porsi pembagian dividennya ini kurang merata ya. Nah, jadi habis 28 ya, kurang lebih 28 atau 29%, 30%-an, kemudian melonjak ke hampir 50%, kemudian 90%, tiba-tiba turun ya ke 11,58% ya. Nah, tidak tahu kenapa ya, tapi mungkin kalau saya rasa lebih baik kalau konsisten ya. Nah, di sini lonjakannya demikian besar ya, naik turunnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pembagian dividen. Nah, pembagian dividen di sini mereka tidak pernah bolong membagikan dividen ya sejak tahun 2018 lalu bagi dividen, dan yang saya suka di sini mereka bagi dividen 2 kali setahun ya. Nah, kalau kita lihat dari ada satu waktu di mana mereka bagi dividennya itu sangat besar atau jumbo. Ya, di sini ada tahun 2022 sebesar 552. Jadi yang rata-rata itu 2 digit, tapi di sini tahun 2022 mereka bisa bagi sampai 3 digit. Nah, untuk detail pembagian dividen kita akan lihat nanti di kolom dividen ya. Nah, kemudian untuk salesnya ini luar biasa besar ya, 240 triliun ya. Kemudian net profitnya 25,69 triliun ya, jadi 10% kurang lebihnya. Ini angka yang menurut saya bagus ya, seperti itu. Kemudian hutangnya 200 triliunan, sedangkan equity-nya juga hampir 200 triliunan, tapi utangnya lebih besar dikit dibanding equity-nya. Nah, dengan kata lain, ini hutang dan equity-nya sebanding ya. Ya, saya nggak bisa ngomong apa ya, jadi hutang sama equity-nya sebanding, tapi harapan saya, yang saya harapkan adalah hutang itu tidak sebesar equity ya, 50% atau 25% ya, mentok 75% lah ya gitu. Nah, kemudian cash flow mereka cukup besar pada posisi ini, yaitu 34,25 T. Kemudian kita lihat valuasinya, PER-nya masih di bawah 10, ini bagus. PBV-nya sedikit di atas 1, jadi bukan harga diskon tapi nggak sampai mahal-mahal amat ya. Nah, kemudian net profit marginnya 10,66, tadi kan kita udah lihat ya, jadi laba bersihnya itu kurang lebih 10% dari nilai yang fantastis ya gitu ya. Nah, kemudian ROI-nya cukup bagus, hampir 18%. Dan DER-nya ya sedikit kurang ideal ya. Nah, harusnya di bawah 100%. Nah, ini 106% ya, dan cash ratio lumayan gede, itu 33 atau hampir 34% ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan rupiah pembagian dividennya. Nah, kita akan hitung selama 3 tahun yang terakhir. Nah, ini terlihat di sini angka 552 ini adalah angka yang jumbo. Ya, jumbo ya. Jadi kalau yang tahun-tahun sebelumnya 2 digit, bahkan 2 digit dengan digit pertama itu 1. Nah, ini bisa sampai 500-an, berarti berapa kali lipat ya. Nah, oke, akan kita hitung berapa dividen rata-ratanya selama 3 tahun yang terakhir. Nah, ini kalau kita hitung dari 3 tahun yang terakhir ya, 98 tambah 552 tambah 88 ditambah 194 ditambah 45 dan ditambah 87. Nah, ini secara kasar kita bisa dapatkan angka kurang lebih sekitar 1000 ya. Jadi dividennya sekitar 1000 dalam 3 tahun yang terakhir ya. Nah, kalau kita bagi 3 berarti 333 ya. Ya, 33 dibagi 55 ya, kurang lebih per tahun rata-rata selama 3 tahun yang terakhir dividennya adalah 6%. Ya, angka 6% ini lumayan ya, worth it ya. Jadi cukup besar. Khususnya terdongkrak oleh nilai 552 ini ya. Tetapi apakah nanti kedepannya juga akan 552 lagi atau sekitar itu? Kita tidak tahu. Tapi tidak
berharap demikian ya. Kita berharap nilai rata-ratanya aja yaitu sekitar 6% ya, bisa dihitung sendiri berapa ya gitu. Dan yang saya suka ini mereka baginya 2 kali setahun ya. Ini cukup menarik ya gitu. Kemudian kita amati bagaimana income statementnya. Income statement jadi net profit marginnya meningkat ya. Kemudian kita lihat balance sheetnya. Balance sheetnya ini equity-nya meningkat ya, meskipun yang terakhir agak landai. Kemudian tapi hutangnya juga naik ya, seperti itu, dan DER-nya juga cenderung naik ya. Ini mungkin bisa diperbaiki ya, sedikit kurang bagus, tapi mungkin mereka punya alasan sendiri kenapa meningkatkan hutangnya seperti itu. Kemudian sampailah kita pada bagian yang menarik yaitu tentang harga. Nah, di sini price performance memang banyak yang merah karena posisi harga sekarang ini relatif kurang tinggi ya, posisi yang nggak begitu tinggi ya. Jadi rata-rata Astra itu berada di harga 6 ribuan ya, sempat ya, 1-2 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu atau 12 bulan yang lalu ya sempat ya. Nah, tapi akhir-akhir ini dan akhir 2023 itu sudah di bawah 6.000 ya gitu. Kita lihat di sini secara grafik ya. Nah, kita lihat dalam 5 tahun yang terakhir. Nah, di sini posisi harganya pada posisi bawah. Ya, jadi ada gunung-gunung itu, ini pada posisi bawah. Jadi ini sama dengan harga awal 2023, awal 2022 dan akhir 2021. Ya, jadi kalau kita lihat secara waktu, maka harga ini termasuk harga yang relatif rendah. Nah, kemudian PBV juga 1,19 ya, seperti itu. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya akan memberikan trade history saya terhadap Astra. Ya, jadi Astra saya sempat beli di bawah harga 6.000, kemudian juga jual lagi, beli lagi, jual lagi, dan sekarang masih ada beberapa lot ya gitu. Nah, kemudian kita lihat harga dalam 3 tahun juga relatif rendah, dalam 1 tahun bahkan ini juga termasuk yang rendah ya gitu. Nah, kemudian bagaimana pendapat saya pribadi terhadap Astra ini. Nah, Astra ini sebenarnya perusahaan yang sangat bagus ya. Jadi menurut saya secara pribadi andalan mereka adalah kendaraan bermotor mereka, yaitu motor Honda, kemudian Toyota, kemudian Daihatsu, kemudian Isuzu, BMW, dan satu lagi Peugeot kalau nggak salah ya. Khususnya Toyota, mobil Toyota, Daihatsu, dan motor Honda ya. Menurut saya itu yang perkiraan saya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan Astra ya. Oke ya. Nah, tetapi prediksi saya dalam kedepannya semua kendaraan atau hampir semua kendaraan yang bakar fosil ini akan mulai tergantikan oleh mesin-mesin listrik atau kendaraan berenergi listrik. Nah, hal ini mungkin membuat saya menunggu dulu ya, atau melihat bagaimana adaptasi Astra ini terhadap perubahan yang signifikan ini ya. Karena kalau sampai kita dibanjiri oleh produk-produk listrik dari negara lain, khususnya dari Cina, maka tentu saja akan sangat mengganggu kinerja keuangan Astra ya, sebagai salah satu pemain besar ya, leader dalam industri kendaraan berbahan bakar fosil ya gitu. Namun saya rasa untuk Q1 ini ya masih belum terlalu berpengaruh, tapi kita nggak tahu bagaimana Q2 dan seterusnya ya. Nah, itu tergantung dari seberapa banyak dan seberapa bisa ya produk-produk listrik, kendaraan listrik luar itu merajai di sini ya gitu ya. Karena kita tahu bahwasannya untuk kendaraan berbahan bakar fosil, khususnya Astra sebagai pemainnya telah
merasakan satu comfort zone yang sudah sangat lama ya, bisa sampai belasan atau puluhan tahun di negara ini ya, seperti itu. Ya, jadi itu menurut saya seperti begitu ya, tapi ini adalah spekulasi saya ya. Jadi dan apakah saya akan membeli lagi dengan harga sekian? Nah, jika memang ada uang dingin dan harga terkoreksi, mungkin saya akan akumulasi tapi tidak banyak ya, seperti itu ya, karena spekulasi saya era kendaraan fosil itu tidak akan lama lagi ya. Jadi tidak sampai 5 tahun ya, mungkin di bawah 5 tahun akan sudah banyak kendaraan-kendaraan listrik ya, seperti itu ya. Jadi kita berharap Astra cepat beradaptasi ya, keluar dari comfort zone-nya untuk mulai berkompetisi dalam kendaraan listrik ya, seperti itu ya. Tapi patut diingat juga di sini Astra adalah holding di mana di dalamnya ada auto, kemudian perusahaan kelapa sawit, pembiayaan, dan juga mungkin Astra Gravia dan yang lain ya, seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah pendapat saya secara pribadi dan spekulasi saya. Nah, di sini harga itu relatif ya, jadi kita menentukan harga mahal murah itu relatif. Jadi silakan dikondisikan sesuai dengan profil risiko masing-masing teman-teman sekalian ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya ya.